prediksi soal seleksi P3K Bidan Ahli Pertama Terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMNP ENRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.id/gesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Etik legal dan keselamatan pasien. Seorang bidan mendapatkan permintaan dari seorang pasien untuk melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan standar etik dan peraturan perundangan. Pasien memaksa dengan alasan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan keluarga. Bagaimana seharusnya bidan bertindak dalam situasi ini? A. Memenuhi permintaan pasien untuk menjaga hubungan baik. B. Menolak permintaan pasien tanpa memberikan alasan. C. Menjelaskan kepada pasien bahwa tindakan tersebut tidak sesuai etik dan hukum. D. Merujuk pasien ke tenaga kesehatan lain yang mungkin setuju melakukan tindakan tersebut. A. Melaporkan pasien kepada otoritas hukum terkait. Jawaban C. Pembahasan. Bidan harus mengutamakan keselamatan pasien dan mematuhi kode etik serta peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan secara profesional dan komunikatif penting untuk mengedukasi pasien mengenai risiko dan implikasi hukum tindakan tersebut. Kompetensi manajerial. Soal 1. Perencanaan strategis. Seorang bidan kepala di sebuah fasilitas kesehatan menemukan bahwa tingkat cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di wilayahnya hanya 60%, jauh di bawah target 90%. Apa langkah pertama yang harus dilakukan bidan untuk meningkatkan cakupan pelayanan? A. Menambah jumlah tenaga bidan di wilayah tersebut. B. Membuat program edukasi intensif untuk ibu hamil. C. Melakukan analisis kebutuhan dan hambatan akses pelayanan. D. Memberikan insentif kepada bidan di lapangan agar lebih aktif. A. Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelayanan kesehatan. Jawaban C. Pembahasan. Langkah pertama yang strategis adalah melakukan analisis kebutuhan dan hambatan akses. Tanpa mengetahui akar masalah, program yang dibuat mungkin tidak efektif. Analisis ini mencakup faktor sosial, geografis, dan ekonomi yang memengaruhi akses ibu hamil terhadap pelayanan. Kompetensi sosiokultural. Soal 1. Memahami latar belakang budaya. Seorang ibu hamil dari komunitas adat tertentu menolak menjalani pemeriksaan USG karena menurut kepercayaan setempat, pemeriksaan tersebut dapat mengganggu bayi di dalam kandungan. Sebagai bidan, apa yang sebaiknya dilakukan? A. Menegaskan kepada pasien bahwa pemeriksaan USG tidak berbahaya. B. Menjelaskan manfaat USG dan menghormati keputusan pasien. C. Memaksa pasien untuk melakukan USG demi keselamatan bayinya. D. Mengabaikan kepercayaan pasien dan tetap menawarkan layanan kebidanan lainnya. E. Merujuk pasien ke dokter untuk edukasi lebih lanjut. Jawaban B. Pembahasan. Dalam situasi ini, bidan harus menghormati latar belakang budaya pasien sambil memberikan edukasi yang informatif. Penjelasan yang patik dapat membantu pasien memahami manfaat tindakan medis tanpa mengabaikan kepercayaannya. Wawancara. Soal 1. Pertanyaan. Bagaimana Anda menangani situasi ketika pasien atau keluarganya menolak tindakan medis yang sangat penting untuk keselamatannya karena alasan budaya atau agama? Saran jawaban terbaik. Pertama, saya akan mencoba memahami alasan penolakan mereka dengan mendengarkan secara empatik dan tanpa menghakimi. Setelah itu, saya akan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang pentingnya tindakan medis tersebut, menggunakan bahasa yang sederhana, dan menghubungkan manfaat tindakan tersebut dengan keyakinan atau nilai budaya mereka. Jika memungkinkan, saya akan melibatkan tokoh masyarakat atau agama yang mereka percayai untuk membantu menjelaskan. Namun, saya tetap menghormati keputusan akhir pasien atau keluarganya, sambil mencatat semua proses komunikasi ini dalam laporan medis untuk memastikan transparansi. Analisis pembahasan.
Jawaban ini menunjukkan empati, kemampuan komunikasi lintas budaya, dan penghormatan terhadap nilai-nilai pasien. Pendekatan edukatif dan kolaboratif sangat penting dalam menghadapi situasi yang sensitif. Mencatat proses komunikasi juga mencerminkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur profesional. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.